Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Di kelas ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya? Untuk kompetensi dasarnya, yaitu yang pertama adalah menganalisis konsep, fikih, dan perkembangannya. Indikator menulis laporan hasil diskusi mengenai konsep, fikih, dan perkembangannya. Tujuan pembelajaran dengan melakukan diskusi, ya, nanti akan dibagi per kelompok. Peserta didik mampu berkomunikasi dengan baik dengan teman satu kelompoknya. Sebelum memulai pembelajaran, di sini Bapak juga mau bertanya, mungkin bisa membuka wawasan kalian semua. Yang kalian ketahui tentang fikih itu apa? Ada 3 hukum, ada 3 ilmu yang patut dipelajari. Yang pertama adalah ilmu tauhid yang erat kaitannya dengan apa kira-kira? Tauhid. Keimanan. Ya, berkaitan dengan keimanan. Ya, kalau tauhid itu berkaitan dengan keimanan. Terus yang kedua, kira-kira apa? Akhlak. Akhlak ya? Benar. Si Raji, apa itu akhlak? Akhlak adalah erat kaitannya dengan pendidikan atau tingkah laku seorang muslim, seorang manusia. Dan yang ketiga adalah yang kita pelajari sekarang apa? Fikih. Ya. Dalam fikih itu mencakup 4 komponen. Ada yang tahu 4 komponen itu apa? Ubudiyah, amalan, mulakahah, dan jinayah. Ya, jadi itu 4. Nah, 4 itu nanti akan kita pelajari. Yang mana 4 itu dimasukkan atau disebut dengan ruang lingkup dari ilmu fikih. Ya. Sekarang kita masuki pembelajaran. Ya. Kita sama-sama menyaksikan video tentang fikih, konsep fikih, dan ruang lingkup fikih.
Setelah kita mengamati video yang sudah ditayangkan, silakan kalian untuk menambah wawasannya, silakan membaca buku printout e-book yang telah Bapak share di classroom-nya. Ya, silakan. Dibaca. Setelah kegiatan membaca, mungkin di dalam pikiran kalian ada hal-hal yang masih belum bisa dipahami, ya. Jadi silakan nanti dituliskan di dalam lembar kerja ini, yang mana lembar kerja ini nanti dikerjakan per kelompok. Dan ada yang mau ditanyakan dulu mengenai tugas kelompoknya? Silakan bagi kelompoknya. Dan setelah melakukan diskusi, sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi dengan kawannya, ya, dalam satu kelompok. Silakan kelompok mana dulu yang bersedia? Ya, silakan. Setelah kami amati pada lembar kerja tersebut, lembar tersebut termasuk pada salah satu hukum fikih, yaitu bagian apakah sah sholat di tempat seperti yang di lembar tersebut. Kelompok satu tadi sudah bersedia mempresentasikan hasil diskusinya, yang mana berkaitan dengan gambar atau lembar kerja. Mereka membuat satu komentar, membacakan satu komentar dan satu pertanyaan, ya, dimana komentar yang pertama adalah apakah sah sholat seperti yang ada pada gambar. Kira-kira menurut kelompok lain sah atau tidak sholatnya seperti yang ada pada gambar? Sah atau tidak? Sah, ya? Ya. Komentarnya adalah gambar menunjukkan dua orang yang sedang melaksanakan sholat, ya, yang mana sholat itu termasuk dalam ruang lingkup fikih berkenaan dengan ubudiyah, ya, atau hubungan antara manusia dengan sang khaliknya, atau hubungan manusia dengan Allah, ya. Nah, kira-kira contoh dari ubudiyah selain sholat apa? Silakan kelompok yang lain. Ada yang tahu? Ya, silakan. Zakat. Ya, terus yang lain? Haji. Ada yang lain? Ya, tadi sholat, zakat, haji. Udah, ya? Puasa. Nah, itu. Jadi ibadah atau sholat, terus zakat, haji, dan puasa itu hukum fikih yang diatur antara manusia dengan sang khalik atau termasuk dalam ibadah. Setelah kita melakukan kegiatan tadi menyimak video,
terus melakukan diskusi dan membaca materi. Sekarang dapat kita simpulkan bahwa fikih, ruang lingkup fikih itu adalah yang pertama ubudiyah atau ibadah kepada Allah. Terus yang kedua adalah muamalah, ya, atau apa? Ya, muamalah adalah seperti jual beli, ya, perserikatan, ya. Terus munakahah atau yang mengatur tentang pernikahan, ya. Termasuk di situ di dalamnya ada nanti rujuk, uluk, dan yang lainnya. Dan yang keempat adalah jinayah atau tentang hukum-hukum perdata. Untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Silakan kembali ke mejanya masing-masing. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang perkembangan ilmu fikih, yang mana itu nanti ada beberapa periode. Misalnya periode perkembangan fikih pada saat Rasulullah masih ada, ya. Terus setelah Rasulullah wafat atau periode sahabat dan seterusnya, ya. Dan silakan, karena materi sudah Bapak share di classroomnya, jadi di rumah silakan dipelajari supaya mempermudah pembelajaran kita, ya. Dalam waktu 5 menit kerjakan soal itu. Setelah selesai menjawab, silakan dikumpulkan. Waktu kita sudah habis, ya. Silakan rapikan buku-bukunya. Ingat, jangan malas belajar, jangan berhenti belajar, dan rajin-rajinlah untuk tetap belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.